Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Toraja Gunung Putri. Salam jumpa pada renungan pagi ini, edisi Jumat 19 Januari 2024. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan telah berkati istirahat kami dan Tuhan telah bangunkan kami pagi ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan, pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus membimbing dan memberkati kami, dan firman-Mu akan menjadi rema, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 12. Inilah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah tenang di dekatnya, Maktan Sisola Puang. Saat berada dalam situasi tertekan atau berada dalam bahaya, apakah kita berharap dan datang kepada Tuhan? Dan dari bacaan kita, sangat terasa bahwa pemazmur sedang berada di dalam keadaan yang tidak aman. Ia dikerumuni oleh orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Ia berada di tengah orang yang berkata manis di depan, tetapi dalam hati mengutukinya. Sebuah keadaan yang sesungguhnya membuat seseorang tertekan dan terhimpit. Akan tetapi, bagi pemazmur, kendati dalam keadaan ini, ia tetap merasa aman dan tenang teduh. Perasaan aman dan tenang ini bukan karena Daud merasa kuat untuk melewati persoalan. Ia merasakan dan mengalaminya karena ia mendekat pada Tuhan, Sang Sumber Pengharapan. Keyakinan Daud bahwa hanya dekat dengan Tuhan, ia merasa tenang, bukan keyakinan yang tidak berdasar. Tetapi keyakinan itu berasal dari pengenalan dan kedekatan kepada Tuhan. Tidak mungkin Daud mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kalau ia tidak melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 9.
Tidak hanya Daud yang mengalami pergumulan dan tekanan yang berat, namun kita pun rentan untuk mengalami persoalan serupa. Keyakinan Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang memberi rasa aman dan tenang, kembali meneguhkan keyakinan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah Ia mendengar serta memberikan rasa aman dan tenang dalam hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu teduh yang Engkau berikan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun, menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini juga Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Terkhusus Tuhan untuk Papa Esra yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau jamah Papa Esra, Engkau beri kesembuhan untuk Papa Esra lewat semua tangan-tangan dokter maupun obat-obatan yang diminumnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Idayanti Mangeke, Mama Samuel dalam proses pemulihan, untuk Ibu Hesti Paulus, Mama Kaska yang juga dalam proses pemulihan, untuk Bapak Denny Pakan, adik dari Mama Putri dalam pengobatan cuci darah di Palopo, untuk Bapak Pendeta Pabontong dalam pengobatan cuci darah di Makassar, untuk Ibu Luciana Pali dalam proses pemulihan, untuk Ibu Sarlota Pali dalam proses pemulihan, untuk Nenek Nanda, Ibu dan Ibunda dari Ibu Pendeta Kartini dalam proses pemulihan di Toraja, untuk Nenek Iski, Ibunda dari Ibu Diah Paseru dalam kelemahan tubuh di Manado, untuk Nenek Suni, orang tua dari Bapak Aris Timang dalam kelemahan tubuh di Toraja, untuk Nenek Andres, Ibunda dari Ibu Sutini, Mama Andres dalam masa tua di Jawa, untuk Eyang Eki Bulog yang berada di Jawa dalam masa tuanya, untuk Ibu Puput, Mama Herdi dalam menjalani perawatan radioterapi, untuk Ibu Yuliana Ambalakbi, kakak dari Bapak Paulus Rinding yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Wahidin Makassar, untuk Ibu Dahlia Tandikarang dalam proses pemulihan pasca operasi. Tuhan, kiranya Tuhan terus sempurnakan kesehatan saudara-saudara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun Tuhan, kiranya juga Tuhan terus berkati, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri panjang umur, Tuhan terus beri sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga gereja Toraja Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun, membimbing, dan menguatkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus membimbing kami agar seluruh kegiatan gereja kami terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Tuhan, kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kami mohon terus berkat pelindungan, penyertaan, serta bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna Tuhan. Permohonan kami ya Bapa, karena kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.